إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita manusia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemuliaan kepada manusia. Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada manusia. Allah memberikan kehormatan yang sempurna kepada manusia. Bahkan juga Allah memberikan ciptaan yang sempurna kepada manusia. Kehormatan manusia, ketinggian manusia, kedudukan manusia melebihi daripada kedudukan malaikat sekalipun. Manusia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kemuliaan kepada manusia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedudukan dan kelebihan serta kekhususan yang Allah khususkan untuk manusia. Yang pertama kata Allah, "Walaqad karramna bani Adam," dan sungguh telah kami muliakan manusia. Allah muliakan manusia dengan memberikan kekhususan menjadi khalifah, menjadi pengganti yang memakmurkan bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyebutkan secara khusus sebagai bentuk pujian keberadaan manusia untuk memakmurkan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim," dan sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di dalam meniup roh, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi." Ini semua dalil dan bukti bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Tidak sampai sini saja, Allah tambah lagi, "Wa hamalnahum fil barr." Kami tundukkan segala apa yang di bumi bisa dijadikan kendaraan.
Kita lihat banyak binatang hewan yang bisa dijadikan kendaraan oleh manusia. Banyak hewan yang bisa ditaklukkan manusia untuk membantu aktivitas mereka membajak tanah dan lain sebagainya. Bahkan sekarang kita lihat bagaimana motor, mobil pun banyak yang tentunya berasal dari besi-besi yang sekedar dicampur, ditumpuk. Dengan karunia Allah pun bisa menjadi kendaraan. Itulah kata Allah, wa hamalnahum fil barri. Kami tundukkan kepada manusia segala yang ada di bumi ini. Bukan sekedar yang di darat, bahkan di lautan juga, wal bahr. Demikian juga di lautan. Manusia pun mampu menciptakan kapal yang berat ribuan ton, mampu mengambang di atas lautan di situ. Itulah kelebihan manusia yang Allah berikan. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Tidak berhenti sampai sini, Allah kembali menegaskan, warazaqnahum minat thayyibat. Kami berikan rizki yang baik, kami anugerahkan rizki yang halal, yang menyehatkan, yang bersih. Jikalau kita melihat makhluk-makhluk lain, binatang, hewan, lihat makanan mereka. Lihat apa yang mereka makan di situ. Namun manusia, Allah berikan kelebihan dengan rizki yang halal. Allah jadikan fitrah manusia suka pada makanan yang bersih, makanan yang sehat, makanan yang bergizi di situ. Kemudian juga Allah kembali menegaskan, wa faddalnahum. Kami angkat kedudukan manusia, kami muliakan manusia, ala katsirin mimman khalaqna tafdila, daripada makhluk-makhluk lain dengan setinggi-tingginya. Kata para ulama tafsir mengatakan, ayat ini potongan yang terakhir menyebutkan wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah jadikan manusia lebih utama, Allah jadikan manusia lebih mulia daripada seluruh makhluk-makhluk yang lain, malaikat, jin, syaitan maupun hewan sekalipun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Maka kemuliaan, kedudukan, kehormatan, kesempurnaan yang Allah berikan dan khususkan kepada manusia harus pertama kita syukuri. Harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaan ini, kemudahan ini. Bagaimana kita mampu makan dengan kedua tangan kita. Lihat binatang yang lain makan dengan mulut mereka dengan berceceran kemana-mana. Ini nikmat yang wajib kita syukuri dan juga wajib untuk kita jaga agar jangan sampai kemuliaan, kehormatan, kedudukan yang tinggi hilang dari diri kita. Oleh karena itu, di antara cara agar kehormatan yang Allah berikan kepada kita, agar kemuliaan yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita miliki, senantiasa kita jaga dan terus menjadi ciri khas kita manusia. Di antara caranya, janganlah kita mengikuti binatang. Mengikuti binatang yang tentunya lebih sesat, yang tentunya lebih bawah kedudukannya. Sebagai contoh kita lihat salah satu contoh binatang, anjing misalnya. Anjing kalau mendapatkan bangkai makanan sebanyak apapun dan cukup untuk sejumlah anjing di situ, tetap mereka akan berebutan di situ. Sebanyak apapun makanan yang diberikan kepada mereka, mereka akan senantiasa berebut. Mereka akan senantiasa menggonggong, mengusir yang lain. Kita berikan yang baik,
kita berikan yang buruk, sama-sama dia akan menjulurkan lidahnya. Itulah contoh karakter daripada binatang yang namanya anjing. Namun disayangkan manusia pun ada yang berbuat selayaknya binatang, mengikuti karakternya dan sifatnya anjing. Seberapa banyak nikmat yang diberikan kepadanya, dia ingin kuasai semuanya. Serakah dia. Bukan sekedar serakah, anjing tidak bisa membedakan mana halal, mana haram, tidak bisa membedakan mana bersih, mana kotor, tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Sangat disayangkan manusia pun ada yang seperti itu. Seluruhnya dia ambil, seluruhnya dia makan, tanpa membedakan mana halal, mana haram. Bahkan yang terkadang jelas-jelas itu haram, jelas-jelas itu berbahaya, sengaja dia manfaatkan dan dia makan. Jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Contoh binatang yang lain adalah keledai. Binatang yang Allah ciptakan khusus untuk bekerja keras dan makan rerumputan di situ. Keledai yang Allah Subhanahu wa taala jadikan perumpamaan untuk orang-orang bodoh. Orang yang paham agama, orang yang membaca Al-Quran, membaca Alkitab, namun tidak mengamalkannya, Allah umpamakan mereka, samakan mereka seperti keledai yang memikul, membawa banyak buku di situ. Keledai membawa buku tentunya tidak lagi bermanfaat. Dia tidak bisa mengambil manfaat dari buku. Dia tidak bisa mengambil manfaat dari pedoman ajaran yang ada di dalam kitab tersebut. Dan keledai biasanya semakin kita beri makan banyak, maka semakin dia akan tunduk kepada yang memberi makan. Yang sangat disayangkan manusia pun ada yang mengikuti karakter dan sifatnya keledai. Yang penting dia dapat makan. Semakin banyak yang memberi kepadanya, semakin dia taati dan dia ikuti. Tanpa membedakan mana halal, mana haram, mana orang baik, mana orang buruk. Yang penting dia kenyang. Semakin banyak yang memberi kepada dia, semakin kenyang dia, semakin tunduk dia, semakin taat dia kepada yang memberi. Kalau manusia sudah bersifat sebagaimana sifat keledai, maka kemuliaan yang Allah berikan pun hilang. Kehormatan yang Allah berikan kepada manusia pun jatuh. Bahkan lebih sesat, lebih jatuh, lebih hina daripada binatang sekalipun. Binatang tidak Allah berikan akal untuk berfikir, namun manusia Allah berikan akal untuk bisa menimang, merenung, membedakan mana baik, mana buruk. Contoh binatang yang lain, kita lihat binatang buas yang sifat utamanya, karakter utamanya terus memangsa binatang-binatang lain yang lebih lemah dari dirinya, merebut makanannya, bahkan menjadikan mangsa, menjadikan makanan bagi dia. Demikian juga manusia sekarang ini. Sebagian manusia ketika mereka mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan amanah, justru digunakan untuk memangsa orang lain. Justru digunakan untuk menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Kalau orang seperti itu, maka sungguh hilang kemuliaan dia. Dia lebih adal, lebih hina, lebih rendah daripada binatang sekalipun. Ada juga binatang lain, kita lihat sebagai contoh misalnya tikus.
Bagaimana binatang yang kecil ini namun berbuat kerusakan yang begitu banyak. Apapun yang di samping dia, yang di dekat dia, yang dia temukan dia makan, dia rusak. Mulai dari kertas, kayu, semuanya, plastik, makanan, semuanya. Sampai tanah sekalipun dirusak olehnya. Maka manusia pun sama, ada yang seperti tikus, bekerja di malam hari, keluar di malam hari, kecil memang namun banyak dan berbuat kerusakan yang banyak pula. Ada juga binatang yang seperti burung merak misalnya, yang kerjanya hanya memamerkan keindahan bulu dia. Maka manusia pun sama, ada yang sekedar pamer, menyombongkan diri, pamer akan ketampanan dia, pamer akan kecantikan dia, pamer akan kedudukan dia, pamer akan harta dia yang melimpah. Jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Jumat rahimanallahu wa iyyakum, sudah kita pahami yang pertama, manusia makhluk yang mulia, terhormat, berkedudukan tinggi. Dan juga di sisi lain, manusia ada yang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya lebih rendah daripada binatang. Padahal banyak hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan melarang kita untuk mengikuti karakter maupun tabiat binatang. Bahkan sekedar mengikuti kondisi fisik dia, gerakan dia saja dilarang, apalagi mengikuti sifat dan karakter binatang. Kita lihat contoh misalnya ketika sujud, kita dilarang memposisikan tangan kita seperti anjing yang memposisikan tangannya ketika duduk. Tangan yang menempel pada tempat sujud itu sholat. Dan hanya bentuk yang zahir, hanya sifat duduk saja kita dilarang, apalagi karakter, apalagi akhlak, apalagi perbuatan yang Allah jadikan manusia lebih utama dari malaikat karena perbuatannya, karena akhlaknya, karena keimanannya. Malaikat yang tidak ada kata kamus bermaksiat, apa yang Allah perintahkan mereka jalankan, apa yang Allah perintahkan mereka lakukan. Mereka ada yang sujud terus sampai nanti hari kiamat. Mereka ada yang bertasbih, bertakbir. Mereka ada yang mendoakan kita manusia terus, tidak pernah sekejap pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kedudukan malaikat masih kalah dengan kedudukan manusia. Maka yang membuat manusia mulia, membuat manusia lebih terhormat, manakala dia mampu menjaga sifat manusia dia, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjaga perbuatan dia,
akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun akhlak kepada sesama. Itulah yang akan menjaga kehormatan manusia. Dan itu yang harusnya kita lakukan. Jamaah Jumat rahimani Allahu wa iyyakum, agar kita bisa menjaga kehormatan yang Allah berikan kepada kita, agar kita bisa menjaga kemuliaan yang Allah khususkan kepada kita manusia, maka kita pun harus mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, pedoman hidup kita, pedoman agama kita, yang mengajarkan kita segala hal, yang baik, yang buruk, yang halal, yang haram, yang harus kita kerjakan, yang harus kita tinggalkan, bagaimana kita bersikap menyikapi segala macam problematika yang ada. Semuanya ada solusinya, semuanya ada jalan keluarnya. Mau di zaman dulu sebelum ada teknologi modern, sampai hari ini yang teknologi sudah modern, bahkan tahun-tahun berikutnya yang mungkin teknologi semakin maju, Islam tetap berlaku. Al-Quran dan Sunnah terus bisa memberikan solusinya. Tidak ada satu zaman pun melainkan Islam mampu memberikan solusinya agar bisa menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik agar terus bisa menjadi manusia yang hakiki, manusia yang menggabungkan antara sifat kemanusiaan dan juga mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.